Eh, Waalaikumsalam. Alhamdulillah senang sekali malam ini bisa sharing ya bareng Kang Rifki dan bisa menemani teman-teman semua. Saya izin menyapa dengan teman-teman ya. Mudah-mudahan sharing malam ini, sharing saya dan Kang Rifki bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan ya bisa dipraktekkan gitu ya. Malam ini kenapa sih kita berdua sharing ya? Biasanya kan ada moderator, ada narasumber. Kenapa malam ini berdua gitu ya? Saya mau sharing dari sisi saya sebagai orang tua yang eh, salah satu dari anak saya pernah keranjingan gadget, pernah kecanduan gadget dan gimana akhirnya saya hmm, mendampingi anak saya supaya lepas dari gadget atau membatasi penggunaan gadgetnya. Dan Kang Rifki juga nanti akan sharing eh, bagaimana pengalaman Kang Rifki selama jadi gamer. Saat ini pun masih jadi gamers ya Kang Rifki ya. Hanya Masih sudah dibatasi gitu ya. Masih jadi gamer. Nah, hmm, kakak, Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semua, saya izin share share screen ya. Kita langsung aja. Harapannya sih lebih banyak yang bertanya atau diskusi ya, karena ini sharing session. Jadi silakan kakak kalau misalkan mau ada pertanyaan di tengah-tengah pun silahkan ya. Saya izin sharing ya. Share screen. halo teh. Sudah muncul Putus-putus teh suaranya. Bentar ya teman-teman. Putus. Halo teh. sudah muncul screen-nya. Udah teh. Screen-nya sudah muncul. Udah teh. Udah ada. Cuman suaranya agak putus-putus. Screen-nya sudah muncul belum? Ah, sinyalnya agak bentar ya. Bentar. Halo teh Hopi. Assalamualaikum. Maaf, Ya, barusan kelempar kayaknya. Kalau sekarang udah ada suaranya, Kang ada teh. Rifki. Ada. Atau mau dibantu di share screen di sini? Ya, dia di share screen di situ aja ya. Ya, di share screen di situ aja. Kalau kalau sekarang suaranya udah jelas. Udah. Oh. Ini. Hmm, saya izin off cam ya supaya sinyalnya stabil. Ini sinyalnya kurang bagus. Boleh Kang Rifki? Ya, lanjut. Halo teh. Oke, lah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya, tadi sempat kelempar. Oke, teman-teman semua, hmm, what's on your mind? Apa yang ada di pikiran teman-teman semua ketika melihat gambar ini? Boleh dituliskan di kolom chat.
Kang Rifki boleh dibantu Kang Rifki dulu mungkin. Silahkan ini keluar Jadi lagi barusan. asik main sendiri gitu. Kata Teh Mita, asik main sendiri-sendiri, nggak ada interaksi antar mereka. Ya, jadi Ya, ya. gimana Teh? Betul. Ada suaranya sekarang. Punten barusan kelempar lagi. Ada Teh? Ya, apa yang di sebentar kata-kata. Ya, Olahraga di rumah, tapi pikiran dalam gadget, kata Teh Nasrumi. Ya, di kadang ketika kita main gadget tuh banyaknya tuh sendiri-sendiri gitu. Padahal di sebelah kita tuh ada manusia, tapi kita mencari manusia di luar yang nyari jauh gitu. Ketika ada manusia yang dekat dengan kita, tapi kita malah main HP, cari kesenangan di dalam HP, terus ngobrol sama orang yang jauh, dan yang dekat dengan kita tuh malah dicuekin gitu. Siapa di sini yang suka begitu? Karena Rifki juga kadang ketika dengan kakak lagi ngobrol atau lagi makan, terus main HP atau asik sendiri gitu. Padahal sebenarnya kalau saya kan kata Kang Anton, ya kadang kalau Rifki pas dengan kakak itu, padahal bisa ngobrol dengan kakak, tapi malah ngobrol dengan orang lain yang sebenarnya biasa-biasa aja gitu, nggak terlalu urgensinya, biasa aja. Sibuk masing-masing, terus punya dunia sendiri ketika, padahal hidup di dalam rumah sama, tapi pikirannya sendiri-sendiri gitu. Jadi ya yang main HP tuh ketika ada yang dekat malah cari yang jauh, ketika ada yang jauh, yang dekat dilupakan. Gitu. Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Nah, terus gimana sih perasaannya teman-teman ketika melihat gambar ini deh? Ketika ngumpul di ruang makan, ada anak yang main sibuk dengan gadgetnya sendiri, orang tua sibuk dengan gadgetnya sendiri gitu. Boleh dituliskan di kolom komentar atau open mic juga. Gimana? Silahkan teman-teman. Mohon maaf ya tadi saya kelempar beberapa kali. Ada nggak Ada tapi teman-teman yang tiada. pernah di posisi ini? Ada tapi tiada. Pernah nggak misal nih makan bareng di luar gitu ya, terus captionnya makan dengan keluarga gitu ya, foto-foto dengan keluarga. Tapi habis posting di media sosial, sibuk masing-masing lagi. Ada nggak ya kayak gitu teman-teman? Pernah nggak seperti itu? Pernah melihat mungkin ya? Mungkin secara sadar juga, secara tidak sadar, pernah seperti itu ya? Gimana nih rasanya kalau seperti itu? Kang Rifki, suara saya ada? Ada Teh, aman. Terkadang pas ngerasain di posisi ini tuh ingin udah atuh main main HP-nya nanti lagi gitu. Ayo tuh ngobrol gitu. Tapi gimana ya caranya gitu. Sedih melihatnya Teh, kata Teh Sari. Hayang nakol, kata Teh Rizka. Ya, eh, kadang banyak emosi-emosi, namun inilah kenyataannya ya Teh. Banyak keluarga yang tidak bisa berhenti dengan gadgetnya. Halo Teh Hopi, kata Teh Yohana, pernah Kak saya sendiri ngalami, kadang saya suka bilang sama anak-anak, ngobrol dulu, jangan HP aja. Ya, sebenarnya ini tuh hal simple, tapi kalau dibiarkan ini jadi sesuatu yang bisa dibilang buruk gitu. Karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang dibiasakan, tapi dampaknya tuh ya kedekatannya tuh hilang itu, momen ketika waktu kecil bisa kumpul dengan keluarga tapi sibuk dengan gadget,
itu tuh ketika kita dewasa, terus mungkin orang tua kita sudah tiada, pas ingin mengharapkan bisa momen makan sama dengan ya makan bareng sama keluarga tuh jadi gak akan bisa didapetin lagi gitu. Kalau katakan tidak sih kalau di keluarga saya pas mau makan taruh di satu tempat serasa kayak toko HP. Lanjut, nah apa sih alasan-alasan orang main gadget? Yang pertama sibuk kerja. Alasannya tuh udah kerja, jadi ya main kerjanya di HP, jadi ya mau nggak mau harus main gadget gitu. Tapi masa iya kerja 24 jam main HP itu? Masa 5 menit makan bareng nggak bisa gitu disimpan HP-nya? Kan buat bikin momen. Terus bosan. Udah kalau nggak main gadget bosan. Nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Jadi ya mau nggak mau main gadget. Nge-scrolling Instagram, nge-scrolling TikTok gitu. Ketika ngumpul sama keluarga, masih sibuk dengan sosial medianya gitu. Padahal sosial life-nya itu, sosial di dunia nyatanya itu penting banget gitu buat dikembalikan lagi. Terus bisa jadi kebiasaan gitu karena ketika ketika ada anak kecil yang suka main, yang ketika makan harus nonton YouTube. Mungkin di sini ada ibu atau orang tua yang punya anak, ketika anaknya mau makan harus nonton YouTube dulu gitu. Apakah ada di sini? Jadi ketika anaknya, ayo makan dulu, duduk gitu. Kata Andi Mirnawati ada itu. Ketika, ayo makan dulu, mana gadgetnya itu, mana HP-nya. Kalau makan harus nonton YouTube gitu. Itu kebiasaan awalnya mungkin buat membantu anaknya biar cepat gitu. Tapi karena rutinitas yang bikin kebiasaan-kebiasaan, akhirnya kebiasaan itu nggak bisa dibatasi lagi gitu. Jadi setiap makan harus nonton, setiap makan harus nonton. Kalau nggak nonton, nggak mau makan gitu. Itu jadi alasan juga. Atau mungkin anak saya makan lauk HP, gimana tuh? Makan lauk HP, jadi kalau makan mungkin harus ada HP ya. Nah, itu kalau kebiasaan-kebiasaan itu ya mungkin itu jadi sebuah tanda udah mulai dibilang kecanduan gitu. Ketika coba dirubah kebiasaan itu, jangan kalau makan, coba nggak pakai HP, apakah bisa? Kalau nggak bisa, mungkin itu disebutnya udah masuk kecanduan. Tapi kalau bisa, itu masih aman gitu. Ketika makan harus nonton. Sebenarnya kan kalau makan itu dibiasakan. Kalau saya tidak mengizinkannya. Ya sebenarnya harusnya itu ketika anak makan, ya diajarkan untuk duduk di meja makan, yuk kita makan bersama. Di videonya nge-like. Aman videonya? Aman. Aman. Aman Kang Rifki, Ketika suara saya udah mau nyoba ganti device, mudah-mudahan sinyalnya lancar. aman teh, aman. Silahkan. Boleh teh, dilanjut. Ketika kecanduan Saya gitu. nyambahin yang kecanduan ya. Boleh teh. Yang Kalau kecanduan Rifki itu sedikit cerita itu, tadi ada beberapa level gimana tuh? sebetulnya, ada kecanduan ringan, Oh iya, ya. Maaf ya teman-teman, maaf. boleh Jadi lanjut saya dulu teh. nambahin Rifki yang kecanduan ya. Kecanduan itu ada kecanduan ringan, berat, sedang dan berat gitu. Jadi kecanduan itu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil tadi kata Rifki. Awalnya sebentar, terus kok seneng ya, kok enak ya, kok rame ya, gitu, kok bikin happy ya. Iya. Jadi akhirnya lanjut. Terus kalau di anak saya mungkin karena sayanya dulu, jadi ini
saya cerita sedikit ya, kenapa anak saya kecanduan gitu ya. Karena saya yang sibuk main gadget gitu. Saya yang tadi alasan main gadget, alasan saya ya kerja, saya lagi jualan, saya ini. Tapi akhirnya anak bosen dan ya udah uminya juga main gadget, ya sayanya juga gitu. Dan ya itu, jadi karena kebiasaan-kebiasaan itu, karena anak melihat lalu ngapain lagi ya, mungkin dia bosan juga, ya akhirnya pelariannya ke gadget dan akhirnya kecanduan gitu. Nah, di slide selanjutnya Kang Rifki saya mau ceritain kenapa sih gadget tuh bisa bikin kecanduan gitu ya. Kang Ya. Rifki slide selanjutnya. Nah, Jadi jadi teman-teman nih ada yang pernah dengar hormon dopamin? Ini tuh dikenal dengan hormon bahagia. Hormon dopamin ini muncul ketika salah satunya ya ketika kita main gadget. Jadi ketika anak-anak atau kita main gadget tuh si hormon dopamin tuh muncul di bagian otak belakang kita gitu ya, limbiknya tuh aktif dan hormon ini mengalir ke otak bagian depan. Dan otak bagian depan ini kalau secara ilmiah disebut prefrontal cortex gitu ya. Otak depan ini hanya kita yang punya, hanya manusia yang punya. Dan Allah tidak menciptakan otak depan ini untuk makhluk lainnya. Dan otak depan ini berfungsi sebagai pemimpin, dia sebagai pusat pertimbangan, dia sebagai pusat pengambil keputusan, merencanakan masa depan, memilih yang baik gitu ya, mana yang baik, mana yang buruk gitu. Pokoknya etika, adab itu terpusat di otak bagian depan. Nah, ketika main gadget, si hormon dopamin ini muncul nih dan mengaliri otak bagian depan. Jadi kecanduan itu terjadi ketika sudah merasa nyaman gitu ya. Si hormon dopamin itu dia berfungsi kayak aktivitas kita sehari-hari itu ditentukan oleh hormon dopamin ini, kayak misalkan menghasilkan ketika kita melakukan aktivitas nih bikin happy gitu ya. Nah, itu hormon dopamin muncul. Terus kita akan memilih aktivitas berdasarkan itu. Oh, yang ini mah nggak happy, ya udah nggak dikerjain. Oh, yang ini mah nggak bikin happy, ya udah nggak dikerjain gitu. Nah, ketika terus-terusan, oh sekarang main gadget, misal buat anak ya, sekarang main gadget tuh seneng karena orang tuanya sibuk, ya udah saya main gadget. Akhirnya dilakukan terus-menerus dan si hormon dopamin itu akhirnya membanjiri otak bagian depan. Gitu. Bayangkan ketika si otak bagian depannya itu banjir gitu ya, kayak digenangi hormon dopamin dan lama kelamaan akhirnya mengerucut. Dan kalau si otaknya sudah mengerucut, otak bagian depan mengerucut, berarti sama saja kita seperti makhluk Allah yang lain yang Allah tidak kasih otak bagian depan gitu. Contoh kasusnya adalah, coba Kang Rifki di slide selanjutnya. Nah, ini saya mau liatin salah satu contoh kasus ya, waktu pandemi kemarin. 10 anak setiap bulannya masuk rumah sakit jiwa karena kecanduan gadget. Ini hanya baru baru satu dampak dari kecanduan gadget gitu ya. Kenapa makanya banyak anak yang masuk rumah sakit jiwa? Kenapa banyak anak yang akhirnya terkena gangguan mental? Karena itu tadi tidak dibatasi penggunaan gadgetnya, hormon dopaminnya akhirnya melimpah ruang gitu, membanjiri otak bagian depannya, dan otak bagian depannya akhirnya sudah tidak bisa mempertimbangkan lagi mana yang baik, mana yang buruk gitu ya. Sudah tidak bisa lagi berpikir nanti masa depannya seperti apa karena sudah terendam oleh dopamin. Dan akhirnya salah satu dampaknya adalah banyak anak yang masuk rumah sakit jiwa karena gangguan gadget, kecanduan gadget gitu, teman-teman semuanya. Pernah dengar berita ini mungkin teman-teman, kakak semua? Oke. Kang Rifki, gimana, lanjut? Ya, Lanjut? lanjut. Lanjut. Ya, pernah ya. Apa sih Saya dampak main gadget terus? Dampaknya apa? Salah satunya, kira-kira kakak boleh tulis di kolom chat apa aja sih dampaknya gitu kalau kita terus-terusan main gadget.
Kira-kira apa sih dampak main gadget terus yang dirasakan atau mungkin yang dilihat ketika melihat anaknya terus main gadget? Pernah nggak pernah nggak stalking gitu ya sebelum tidur? Biasanya kalau di orang dewasa tuh sebelum tidur tuh pegang handphone gitu ya, atau di ibu-ibu tuh kayaknya udah lihat anak-anaknya tidur ya udah waktunya stalking gitu, tapi eh, lama-lama tuh awalan tuh enak gitu ya, terus scroll ke bawah, tapi lama-lama kayak apa ya, nggak bisa tidur, susah tidur gitu. Ada yang seperti itu nggak, teman-teman? Ada nih, teh katanya. Anak-anak begadang nggak mau tidur kata Nah iya itu. ada. Terus jadi Ya kurang iya peka betul terhadap sekitar, malas belajar, betul jadi betul. pembangkang, terus suka tantrum, insomnia, Ya itu betul. datang sekolah Eh, telat kata bu betul. guru. Ya, itu salah satunya ya, dampak-dampak dari bermain gadget itu. Menurut salah satu penelitian ya, anak-anak, ini khususnya anak-anak yang main gadget di atas 4 jam itu fokusnya mulai menurun. Udah nggak apa ya, kayak udah nggak ingat lagi, udah nggak fokus lagi dengan pelajaran gitu, fokusnya menurun di atas 4 jam, yang main di atas 4 jam gitu. Kak, boleh ditampilkan lagi Kang Rifki slide. Gitu, bagus. Kalau yang Kang Rifki rasain nih, kan Kang Rifki gamers juga nih ya. Apa sih kalau main gadget terus yang Kang Rifki rasain? Ya, tadi mirip kata teman-teman sih, kurang peka terhadap sekitar gitu. Terus juga datang sekolah terus karena mainnya tuh sampai jam 1 malam, tuh tidurnya telat. Terus ketika diajak ditanya sama sosial atau sama ibu dulu, jadi acuh gitu, nggak bangkang tapi ya gitu. Ya bilang iya tuh nggak iya dikerjain tapi iya cuek. Terus kalau tidak jadi nggak fokus juga mau ngerjain mana sih harusnya yang lebih utama itu, apakah harus belajar tapi pas main gadget malah jadi nge-scrolling Instagram gitu, ngelihat sosial media gitu gitu teh. Ya. Apalagi teman-teman kira-kira dampaknya nih, dampaknya. Kesehatan mental terganggu. Rasain nggak Kang Rifki kesehatan mental terganggu? Jadi iya sih kayak rasain apa ya, kurang kurang punya, nggak ilmunya nggak nambah mungkin apa namanya. Teman-teman pernah, oh ya, Kalau teh jadi agresif juga iya, ya, iya betul kadang jadi agresif. ketika gampang marah-marah itu ketika disuruh berhenti main game malah jadi lebih emosi gitu. Karena kesenangannya dicabut kan. Iya, Iya, jadi emosi. Teman-teman pernah denger ini nggak e-sport? Sekarang kan ada liganya tuh e-sport. Biasanya kan apa, untuk gamers kan nyari uang di situ bisa ya Ki ya, di liga e-sport bisa itu ya. Nah, ya. ini salah satu dampaknya juga nih, salah satu dampak main gadget gitu ya. Mereka tuh orang ya punya dunia sendiri. Para gamers mungkin Rifki nanti bisa lengkapi. Para gamers ini yang apa ya, yang memilih karir di liga e-sport ini paling lama mereka bertahan di usia sampai usia 22 atau 23 tahun ya Kak Rifki ya. Dan rata-rata mereka bilang apa ya, kayak burnout gitu ya, kesehatan mental tadi ya, ngomongin kesehatan mental. Ada yang burnout karena kan eh, apa ya, di para fansnya tuh kayak menuntut untuk menang terus gitu, tapi kenyataannya kan nggak selalu menang kayak gitu tuh salah satunya Iya. um,
mengganggu juga kesehatan mental juga tuh. Dan kalau di anak-anak kecil memang tadi ya agresif, tantrum gitu. Kalau diambil ya jadinya lebih cepat, lebih mudah marah gitu, lebih cepat marah gitu kalau diambil. Nah, nanti kita akan sharing-sharing gimana caranya supaya ya kalaupun anak-anak kita tetap dikasih gadget, ketika diambil tuh nggak tantrum, tidak agresif gitu. Nanti di akhir ya kakak-kakak. Lanjut dulu. Silakan, Marifi. Ya benar, kehilangan momen bersama, terutama momen sama keluarga. Bisa jadi kita seringkali kumpul bareng sama keluarga setiap hari, tapi ya momennya masing-masing kayak tadi slide di awal ya, masing-masing aja gitu. Ibunya sibuk kerja, ayahnya sibuk kerja, ya anaknya nggak ada pilihan lain, ya udahlah gitu, main gadget aja gitu. Next. Nah, apa manfaatnya membatasi penggunaan gadget? Manfaatnya apa teman-teman? Silahkan ditulis terus. Bang Rifki silahkan bisa menambahkan. Fokus ya, melakukan sesuatu lebih fokus, terus lebih banyak terhubung dengan dunia nyata, lebih banyak komunikasi gitu ya sama orang, sama manusia gitu ya. Itu yang Kang Rifki rasain nggak sekarang? Kan udah mulai sih, membatasi. kalau ketika lagi main game aja kan itu pakai gadget sebenarnya. Tapi kalau misalkan sambil main HP kadang nge-scroll gitu. Ya fokusnya jadi langsung hilang. Tapi ketika main game terus HP-nya disimpan, cuman fokus ke gamenya, ya itu jadi bisa lebih fokus. Atau ketika lagi bikin materi gitu, terus si HP-nya ya disimpan dulu sebentar biar bisa lebih fokus. Karena kalau misalkan sambil ngeliat HP, kadang nggak sadar fokusnya tuh langsung buyar. Ketika targetnya 30 menit selesai, malah jadi 2 jam. Malah lebih. Iya, malah lebih. Dan lebih banyaknya tuh kebuang sia-sia gitu. Terus pas kalau lagi yang kerasa lebih banyak terhubung dan dunia nyata tuh, ketika waktu makan sama keluarga sih. Jadi waktu makan ya diniatin buat kumpul keluarga, HP-nya disimpan gitu, no gadget. Bahkan nonton TV pun enggak gitu, biar ya fokusnya sama makanan, sama kehangatan apa ya, interaksi sosialnya gitu, bisa sambil ngobrol, bisa sambil cerita, si pikirannya kita sama-sama terkoneksi, enggak ketika ngobrol tapi pikirannya malah ke nonton TV atau nonton YouTube di HP gitu. Jadi ya ketika makan kita menghubungkan pikiran kita dengan teman-teman yang ada di meja makan itu gitu. Terus ya jadi kalau buat Rifki gitu kan, Rifki punya ponakan gitu. Ketika lagi liburan biasanya sama ibunya tuh suka dikasih nonton YouTube gitu. Tapi ketika sama Rifki misalkan lagi liburan, ayo makan dulu, kita makan, gak nonton YouTube ya, duduk makannya. Tapi dicoba dikit-dikit emang susah sih, cuman ketika dikasih peluang kebahagiaan baru, anak bisa menjadi lebih teratur gitu. Bisa yang asalnya makan harus nonton tuh, yang ketika makan harus nonton YouTube, waktu diajak ayo makan bareng duduk, dia bisa duduk ikut makan dan mau ikutin aturannya sama, dan dapat quality time dengan keluarga gitu. Dapat banget ketika coba deh teman-teman, ketika teman-teman lagi kumpul keluarga, HP-nya simpan terus nggak ada gadget kayak TV. Ketika waktu kumpul keluarga makan, ya makan bareng aja gitu, ngobrol. Dan ketika makan sambil main HP, kira-kira lebih dapat feel yang mana? Kalau Rifki sih lebih dapat feel ketika HP-nya disimpan, kita makan, kumpul bareng, foto-foto ya ada sesinya gitu. Cuman ketika makan ya kita ngobrol sambil
makan, gitu, menikmati makanannya, menikmati suasananya, dan itu kehidupan di rumah tuh lebih jadi kerasa lagi. Lanjut. Jadi buat teman-teman, kita bijak dalam menggunakan gadget itu. Bisa buat ke pasangan, bisa buat ke anak, dan ke diri sendiri. Karena perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Dan Kenapa sih? gimana? Ya, Iya, karena dan lanjutin. ya, kenapa buat bijak? Karena harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Setuju. Dan saya mau Kira-kira sharing kenapa? sedikit ya. Yang akhirnya membuat saya berpikir gitu ya, ini stop, anak saya nggak bisa terus seperti ini, dan saya pun gitu ya, saya pun nggak bisa terus-menerus lebih banyak interaksi dengan gadget itu karena itu tadi keluarga. Saya ngelihat anak-anak jadinya lekat banget dengan gadget gitu ya. Dan ada satu, ya selain harta yang paling berharga adalah keluarga, saya berpikir bahwa kalau mendidik anak gagal tuh nggak bisa diulang. Tapi kalau bisnis gagal, pendidikan misalkan ya gagal gitu, itu bisa diulang. Tapi ketika mendidik anak ya nggak bisa diulang. Akhirnya itu yang bikin saya balik lagi menyusun prioritas, dan akhirnya membatasi gadget dimulai dari diri saya sendiri. Gitu. Bener banget Karena sih. nggak bisa diulang lagi gitu. Iya. Momen-momen yang dengan keluarga itu hanya sekali gitu. Ketika orang tua kita masih ada, kita bisa kumpul dengan mereka, itu tuh harganya tuh mahal banget gitu. Mahal bangetnya tuh ketika orang tua sudah tiada, kita nggak bisa membeli lagi momen dengan mereka. Karena itu ya kita manfaatkan waktunya. Kata Bang Anton tuh, waktu tidak bisa dibeli kembali. Ya betul. Jadi ya harta keluarga itu adalah harta yang paling berharga. Nah, gimana sih? Nah, Teh, gimana caranya hidupkan kembali rumah, Teh Opi? Halo, Teh Opi? Oh, hilang lagi. Jadi di sini tuh ada 3 cara, teman-teman. Pertama, temukan kembali komunitas. Karena terus yang kedua, sediakan waktu untuk puasa gadget. Dan ketiga, self-contract. Kita masuk ke temukan kembali komunitas dulu. Di sini tuh kenapa sih kita kembalikan komunitas? Karena kita hidup nggak bisa hidup sendiri, setuju nggak? Kita butuh orang buat, manusia itu butuh makhluk sosial gitu. Jadi sulit untuk hidup sendiri, dan ketika hidup dengan komunitas itu akan lebih menyenangkan. Nah, untuk bisa berhenti dari membatasi penggunaan gadget, kita butuh sebuah komunitas. Komunitas itu adalah keluarga kita terdekat. Jadi komunitas yang kita cari itu adalah keluarga, karena keluarga adalah komunitas terdekat kita. Siapa di sini yang suka melupakan keluarganya, mungkin ngerasa, oh iya, bahwa keluarga saya itu adalah komunitas yang sering dilupakan itu. Kadang kita mencari komunitas di luaran rumah, tapi komunitas yang ada di rumah sering dilupakan gitu. Ketika selesai kerja atau selesai dari sekolah, pulang ke rumah hanya istirahat, nggak saling sapa. Tapi yang sebetulnya harus dihidupkan kembali ya mulai dari keluarga gitu. Sediakan waktu khusus dan hadir utuh tanpa gadget ketika kumpul dengan keluarga. Yuk kita sedikit-sedikit mengurangi waktu waktu dengan gadgetnya, tapi hadir utuh untuk keluarga kita. Mulai dengan ngobrol, halo, gimana hari ini misalkan, atau ketika makan kita nanya, ngobrol, curhat seperti dan layaknya teman. Terus ada puasa gadget.
Halo Teh Opi. Ya, ada. Maaf tadi hilang lagi. Gimana Teh kalau puasa gadget? Puasa gadget itu, jadi kita mengatur waktu ya. Kita menonaktifkan, artinya kita menyiapkan waktu untuk tidak mengaktifkan gadget, musik gitu ya, internet, pokoknya semuanya, dan memang menghususkan gitu, menyediakan waktu khusus untuk keluarga salah satunya gitu ya, dan untuk diri sendiri juga gitu. Jadi kita tentukan nih, misalkan membalas pesan tuh balas pesan tuh dari jam 10 sampai jam 12 misalkan ya. Habis itu dari jam 3 sampai jam 5. Jadi kita nggak terus-terusan lihat WA, nggak terus-terusan ketika ada notif tuh langsung dibales gitu. Nggak begitu, tapi memang menyediakan waktu khusus gitu. Saya ada satu cerita ya, teman saya. Kebetulan dulu pernah jadi tour guide ya, jadi dia orang Amerika. Beberapa bulan yang lalu ketemu dia, cerita anaknya 12 tahun sudah bisa menulis buku dan dijual di Amazon. Dia bilang, ini pilihan saya tidak memberikan gadget ke anak saya. Dan di keluarganya itu, kalau misalkan ada telepon, mereka nggak ngangkat. Jadi dia nggak akan ngangkat telepon kecuali teleponnya udah berdering 2 kali. Kalau berdering 2 kali berarti sudah urgent, harus diangkat gitu. Dan membalas pesan WA pun, membalas pesan chat atau apapun itu, DM gitu ya, di waktu gitu. Jadi ketika benar-benar nggak sama anaknya, ketika lagi nggak sama anaknya, mereka balas pesan. Jadi kita tentukan waktunya gitu, kapan membalas pesan, kapan scroll media sosial, kapan posting di media sosial, dan kapan benar-benar utuh hadir dengan keluarga gitu. Kalau saya salah satunya, saya tetapkan off handphone 6-9. Jadi 6-9 itu jam 6 sore sampai jam 9 malam. Benar-benar khusus untuk anak gitu. Salah satunya itu. Atau kalaupun nggak mudah nih gitu ya, misalkan anaknya ada yang udah keranjingan banget gitu ya, setiap hari main handphone gitu. Kalau misalkan dikasih puasa tuh kayaknya bakal tantrum. Pilih 1 minggu aja, dalam 1 minggu pilih 1 hari aja maksudnya ya, pilih 1 hari aja dalam 1 minggu untuk benar-benar seharian itu nggak pegang gadget gitu, dan ganti dengan aktivitas yang lain, misalkan ya olahraga gitu ya, atau misalkan camping gitu kalau dengan keluarga ya, pokoknya waktu-waktu yang bisa aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan dengan keluarga bareng. Jadi ganti aktivitasnya, aktivitas yang lebih menarik dari gadget. Kalau khusus untuk anak ya, karena tadi gadget itu menghasilkan dopamin, menghasilkan hormon bahagia, maka cari aktivitas penggantinya yang tingkat bahagianya tuh sama gitu. Kalau misalkan main gadget tuh bahagianya nilainya 10 misal gitu ya, terus kita ganti dengan aktivitas yang ya udah mewarnai aja deh gitu, itu nggak selevel. Jadi anak tetap aja akan memilih gadget gitu. Jadi cari yang memang aktivitas itu menghasilkan hormon dopamin yang sama atau lebih tinggi dari gadget. Salah satunya adalah dengan olahraga. Olahraga itu menghasilkan dopamin juga, menghasilkan hormon bahagia. Gitu ya. Mudah-mudahan kegambar. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau bisa juga kayak liburan ya Teh. Iya, liburan, betul. Tuh, kalau kata Kang Roy, anak saya udah gak main gadget tapi ini ketagihan main Lego gitu. Ya, lebih bagus berarti itu. Lebih bagus begitu. Atau ketagihan lato-lato ya, nggak apa-apa meskipun berisik tapi lupa sama gadget tuh lato-lato. Iya, betul. Nah, Begitu ya. Satu lagi Kang Rifki. lanjut yang ketiga adalah self contract. Buatlah komitmen bersama dalam keluarga. Gimana nih Teh? Jadi tadi ya misalkan ini kita udah nentuin mau puasa gadget nih gitu ya, mau menentukan kapan waktu yang boleh dan tidak boleh menggunakan gadget. Nah, ikat komitmen itu dengan ditulis, bikin self contract. Kalau misalkan yang kecanduannya diri sendiri berarti bikin self contract untuk diri sendiri. Kalau misalkan ingin menghidupkan kembali rumah gitu ya, dengan anak, dengan kakak, dengan adik, berarti bikin kontrak bersama nanti gitu. Ditulis, oh iya kita ketika makan off handphone gitu ya. Ketika jam 6 sampai jam 9 malam atau maghrib benar-benar belajar bareng dengan anak. Nah, itu komitmen-komitmen itu ditulis dan disepakati bersama gitu. Itu Kang Rifki.
Kalau Iya. khusus buat anak ya, khusus buat kakak-kakak atau teman-teman yang punya anak ya, usahakan memang si komitmen itu dijalankan, karena kalau tidak dijalankan nantinya si anak tuh nggak akan mau lagi gitu, nggak akan mau apa ya, nggak akan mau menepati komitmen yang itu karena sama ibunya sama ayahnya juga nggak dijalanin kok gitu. Itu sih. Itu kan Jadi dikasih contoh juga ya Teh. tidak dikasih contoh gitu. Karena balik lagi sih, kalau anak mah gimana kitanya, gimana orang tuanya. Nah, mungkin sekarang ada waktu beberapa menit lagi, gimana kalau misalkan kakak-kakak atau teman-teman semua membuat komitmen nih, kira-kira langkah apa sih yang akan dilakukan untuk membatasi penggunaan gadget di rumah. Itu ya, Hanif ya. Ya. Yuk, sekarang kita coba biar ilmu ini nggak hanya ilmu, tapi kita coba mulai praktek. Apa sih langkah kecil yang teman-teman akan lakukan untuk komitmen membatasi diri menggunakan gadget gitu. Boleh ditulis di kolom komentar biar mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Kalau Rifki sih ketika nemu self contract ini ya lebih komitmen lagi gitu. Ketika makan kumpul sama keluarga itu nggak main HP, dan ketika bangun tidur nggak langsung scrolling sosial media gitu. Ketika bangun tidur ya bangun, melakukan bersih-bersih badan gitu. Nggak, ketika bangun tuh nggak buka HP dulu terus melakukan aktivitas, tapi ketika bangun ya langsung aktivitas, main HP-nya nanti gitu. Boleh Ya gitu, teman-teman. atau bisa juga gini, kalau saya sekarang ya, ini untuk diri sendirinya ya. Kalau untuk anak tuh tadi menyediakan waktu khusus, kalau untuk diri sendiri saya matiin handphone sebelum tidur, terus disimpannya jauh dari tempat tidur. Karena kalau disimpan dekat tempat tidur, nanti bangun tidur pasti lihat handphone untuk lihat jam kan, ceritanya untuk lihat jam, tapi akhirnya malah, oh ada notif WA, nih ada chat, malah jadi buka balas-balas gitu. Nah, salah satu cara langkah saya untuk tidak nempel terus gadgetnya, ketika tidur disimpannya jauh dari tempat tidur, Kang Rizky, jadi nggak kelihatan sama saya gitu. Coba teman-teman yang lain kira-kira supaya gadgetnya tidak terlalu melekat di handphone di tangan kita, kita bisa membatasi penggunaan gadget. Langkah apa yang kakak bisa ambil gitu sekarang? Coba ditulis ya. Kata Ini aja Eki, nonton. sebelum tidur jauhkan gadget, ambil buku, terus bacain buku anak bersama anak. Ya, betul, Mbak. Bagus tuh. Ditulis ya itu Kak Eki, ditulis nanti supaya dimaafkan. Buang HP-nya aja, matiin wifi, dan jangan isiin pulsa. Beliin Tips mainan saya cuma edukasi satu. buat anak biar lupa main gadget. Tapi kadang mikir budget, ajak main bersama anak. Oh, mikir budget mainan edukasi karena lumayan ya. Sebetulnya bisa tuh pakai, kalau sekarang kan banyak ya do it yourself, deh gitu ya, di Reels atau di YouTube kita bisa nyontek tuh aktivitas-aktivitas bareng anak ngapain aja gitu, dan itu nggak usah pakai budget yang lumayan gede sih sebetulnya. Kalau saya sering lihat itu aja, bikin sesuatu gitu dari barang-barang bekas gitu sama anak. Gitu. Tapi sebetulnya ya kalau sama anak itu nggak ada apapun gitu ya, nggak ada alat apapun, asal kitanya ada, itu sebenarnya udah anteng sih, karena kita itu orang tua itu adalah mainannya anak sebetulnya. Gitu. Yeah. Yang saya rasain gitu sih. Kalau ada aja gitu ya, sayangnya ada, mereka tuh ya anteng aja gitu, tanpa, ya mereka nyari sendiri kok. Anak-anak itu sebenarnya kreatif, apapun yang ada di sekitarnya itu bakal jadi mainan dia, tapi kuncinya kitanya hadir gitu. Dan itu tuh nggak, apa ya, nggak usah dibayangkan bahwa kita hadir seharian untuk anak, enggak sih, luangkan waktu aja. Dalam satu hari itu ada momen lah kita bareng sama anak gitu. Misalkan 15 menit, 30 menit, tapi itu kita benar-benar hadir utuh gitu. Nggak pegang gadget gitu sih. Ada lagi nggak?
Kang Rifki? Lompat karet tuh. Itu zaman ini ya, zaman kita aja. Zaman saya Kecil itu. dulu kecil main lompat karet itu lompat sodor iya. Ya, Ada yang mau sharing lagi atau mau open mic mungkin? biarin anak bosan tanpa gadget, ntar mereka juga pintar cari mainan sendiri di sekitarnya. Iya betul, tapi kuncinya kita harus ada karena kalau kitanya nggak ada, tantrum biasanya gitu. Karena kan nyari Iya. perhatian orang tuanya sih. Bosen tuh pasti bakal tantrum, tapi kalau misalnya kitanya ada, dia akan cari mainan sendiri. Kak Rizka, alhamdulillah suami aku udah hijrah dari game. Syarat kalau mau main nggak boleh depan orang hidup. Iya bagus itu. Bagus juga tuh. Mainnya Kalau mau main game. sendirian. Iya betul tuh. Di Saya jadi ingat suami saya juga, Kang Rifki. Dia main game sesekali sih, tapi setelah anak-anak tidur dan saya nggak lihat. Tapi sempat kalau saya lihat juga, oh ya udahlah nggak apa-apa, yang penting anak-anak nggak lihat gitu. Gitu sih. Tengah malam iya benar. jadi Ada lagi? ya kalau teman-teman jika ada yang mau bertanya boleh silahkan diajukan di kolom komentar. Anak saya SMP kelas 3 kita sepakat waktu kapan pakai HP dan kapan tidak. Kalau waktunya off, internet dimatikan, waktunya gadget baru dinyalakan kembali. Ya, betul teh. Jadi harus diberi batasan juga ya buat anak-anak atau keluarganya biar tahu kapan main, kapan kita berkumpul gitu. Uh, di sini materinya udah sampai di gitu. Ada yang merasa belajar nggak hari ini? Boleh dong di kolom komentar. Jika Anda merasa belajar, boleh ditulis di kolom komentar. Dan apa pesan yang didapat pada pembelajaran malam hari ini? Biar hanya kita yang dapat, tapi mengingatkan buat yang lain juga, oh iya, dapat sesuatu dari malam hari ini. Hobinya mana lagi? Hobi. Iya, ada. Mungkin sambil nunggu ini dari teman-teman ya, jawaban dari teman-teman, saya nambahin aja. Dari posisi saya sebagai orang tua ya, Ya. kita nggak bisa lepasin anak, nggak bisa lepasin 100% anak dari gadget ya, karena memang kita sekarang hidup di dunia digital ya, serba ada semuanya, tapi salah satu langkah kita untuk tidak salah satu langkah kita menyelamatkan anak gitu, langkah saya menyelamatkan anak yaitu dengan membatasi dan menyusun prioritas gitu, menyusun prioritas mana dulu, anak dulu kah atau pekerjaan dulu kah gitu ya. Dan itu sih kita nggak bisa melepaskan 100% karena mereka hidup di dunia Ya, bener banget teh. Terus kata teh kayak ini yang jelek banget, jangan jadiin alasan kerjaan buat pegang gadget. Ya, jadi bisa membatasi waktu emang harus kerja dengan gadget dan kerja tanpa gadget. Sekali aja nengok gadget. Betul banget gitu. Nah, teman-teman, ini udah jam 21 nih. Mungkin mau ada yang bertanya untuk terakhir sebelum ditutup. Oke, mungkin salah satu cara batasi anak dan membiarkan HP saya mati. Ketika udah mati, udahan main gadgetnya. Ya, jadi kegiatan malam ini, alhamdulillah ya,
bisa lumayan lancar pada malam hari ini gitu. Di sini banyak juga kita bisa belajar hal baru tentang membatasi gadget. Harapannya bisa mulai dipraktekkan oleh teman-teman kepada anak atau kepada pasangan atau pada diri sendiri untuk mulai membatasi penggunaan gadgetnya, dan mulai yuk hidupkan kembali rumah kita yang nggak hanya tempat tinggal tapi menghangatkan isi rumah anggota-anggota keluarganya juga gitu, anggota rumahnya juga. Nah, acara ini nggak berakhir pada kali ini aja gitu. Acara ini akan berlangsung di minggu-minggu selanjutnya gitu, pada hari Selasa. Karena ini akan menjadi ya tempat untuk kita belajar saling berbagi tentang ilmu-ilmu baru. Nah, untuk acara ini kita dari hcr.co.id. Jadi acara terdekatnya itu ada yang namanya High Class Response Sonal Mastery. Maaf ya teman-teman yang Rifki semua, maaf ya ini nggak tahu kenapa keluar masuk terus, maaf banget. Jadi gimana ini, kita lanjut atau sudah jam 21.04 juga? Mungkin sudah aja lah gitu. Di sini jadi hcr.id ini akan mengadakan acara High Class Response Personal Mastery gitu. Itu acara tentang apa sih? Boleh dikepoin aja Instagramnya hcr.co.id yang akan diadakan pada acara tanggal 11 sampai 12 Maret 2023 itu. Bila teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut, boleh dikepoin di Instagramnya hcr.co.id gitu. Ditulis di kolom komentar Instagramnya. Lalu terima kasih teman-teman. Ini ada 27 orang tadi dan 25 orang yang stay untuk belajar pada malam hari ini. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Sampai jumpa di acara event selanjutnya itu pada Selasa minggu depan. Saya tutup pembelajaran pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf ya teman-teman semua. Terima kasih Kak Rifki. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Mita. Terima kasih dia. Terima kasih Kang Rifki. Ya Kang. Terima kasih Kang Rifki. Ya, terima kasih Kak Yohana. Terima kasih. Barusan itu tiba-tiba berapa menit sinyalnya udah aja hilang, nggak ada data, tidak terhubung.